Selamat malam semua teman-teman Halodoc. Kembali lagi di Halodoc Talks Live pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang memilih metode persalinan yang tepat untuk ibu dan janin. Nanti akan ada Dokter Opjin yang bergabung sama kita malam hari ini. Jadi buat teman-teman di rumah, khususnya ibu-ibu di rumah mungkin yang sedang menunggu jadwal persalinan si kecil, bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan dijawab sama Dokter Halodoc ya. Kita masih nunggu koneksi bareng sama Dokter Doni yang akan bergabung sama kita pada malam hari ini. Oke, jadi sekali lagi mungkin baru bergabung pada malam hari ini kita akan membahas tentang memilih metode persalinan yang tepat untuk ibu dan janin. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar persalinan bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini sudah ada Dokter Doni yang bergabung sama kita. Halo, selamat malam Dok. Halo, selamat malam Mbak Adel. Ya, oke. Malam hari ini teman-teman kita ditemani oleh Dokter NB Doni AM SPOG, Dokter Opjin dari Halodoc ya Dok. Ya, Oke, Dok, malam ini kita akan membahas tentang memilih metode persalinan yang tepat untuk ibu dan janin. Jadi, mungkin dokter harus bersiap menerima pertanyaan dari saya dulu. Nanti setelah itu kita ya, akan buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar persalinan. Nah, ya. teman-teman aku ingetin lagi, selama 30 menit ke depan kurang lebih kita akan membahas soal memilih metode persalinan yang tepat untuk ibu dan janin. Kan kalau untuk ibu-ibu di rumah nih mungkin yang sekarang sedang hamil gitu ya, lagi menunggu HPL-nya tiba, lagi mikir mau metode persalinan kayak gimana sih yang tepat gitu kan untuk anaknya gitu. Untuk ada yang bilang normal katanya sakit, katanya sesar nggak sakit, atau mungkin ada mitos-mitos berkembang yang lainnya. Kita tanya nih sama Dokter Doni, ngobrol dulu ya Dok ya. Jadi kira-kira nih Dok, pertanyaan pertama dari aku, apa sih yang Hmm. harus dipersiapkan sebelum persalinan Dok? Nah, sebenarnya sebelum masa persalinan itu yang harus disiapkan tuh ada dua, yaitu persiapan fisik dan juga persiapan mental. Nah, tentunya dalam persiapan mental, yaitu yang pertama kita harus tahu dulu, ibu dan keluarga tuh pengen nanti kehamilannya ini lahirnya dengan siapa dan di mana. Oke. Kemudian metode persalinannya apa? Tentunya untuk memutuskan nanti metode persalinannya apa, kita harus tahu masing-masing metode persalinan itu. Misalnya pada persalinan normal akan ada 4 tahapan yang dikenal dengan persalinan skala 1 laten, terus kemudian skala 1 aktif, kemudian partus skala 2, partus skala 3, dan partus skala 4. Dan juga harus mengetahui tanda-tanda mau bersalin, itu penting banget. Jadi sering banget Oke. ibu-ibu tuh nggak aware mau bersalin, pengennya lahir normal, tapi nggak tahu tanda-tanda persalinan tuh apa. Sehingga akhirnya datangnya telat atau bahkan dia cuek, beranggapan bahwa itu belum waktunya bersalin. Nah, kemudian juga perlu tahu, misalnya kalau mau milih sesar, kita harus tahu untung ruginya persalinan sesar tuh seperti apa. Ya, nah itu dari persiapan mental. Dengan kita mengetahui lahirnya dengan siapa, di mana, dan metode persalinan yang nanti dipilih apa, itu akan memberikan ketenangan dari mental ibu itu sendiri. Sehingga nanti ketika menghadapi persalinan akan lebih tenang dan bisa membuat sukses persalinan itu sendiri. Nah, tadi kan faktor mental. Kemudian yang kedua faktor fisik. Ya. Dari faktor fisik, persiapan yang penting dari faktor fisik adalah ibu tuh harus tetap mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan bervariasi. Ya, intinya itu. Karena tubuh kita itu membutuhkan nutrisi baik makro maupun mikro agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan rahim untuk berkontraksi tentu butuh energi kan. Nah, makanya makanan tuh jangan sampai kendor, apalagi menjelang mau persalinan, karena dibutuhkan energi yang besar. Kemudian yang kedua, yang penting juga harus disiapkan adalah uh, persiapan mengenai barang-barang yang akan dibawa saat persalinan. Jadi Nah, jangan ini menyiapkan penting nih. jangan menyiapkan barang-barang persalinan itu nanti begitu mules baru nyiapin. Ya. Tidak, tapi sejak usia 36 minggu itu sudah menyiapkan dalam satu tas barang-barang yang bisa dibawa. Nanti begitu mules langsung capcus untuk langsung ke rumah sakit. Nah, apa aja sih? Seperti yang pertama, identitas ibu dan suami. Ya, kemudian membawa jaminan baik asuransi atau jaminan nasional, dan kemudian menyiapkan dana. Ya, bahkan kan sekarang di rumah sakit itu sudah ada yang namanya depomil. Jadi udah nabung dulu sejak bulan pertama, jadi begitu lahiran sudah langsung ada deponya di sana. Terus kemudian yang harus dipersiapkan adalah peralatan untuk ibu. Mungkin ibu-ibu di sini yang sedang hamil sudah tahu deh apa aja yang dipersiapkan, seperti baju,
perlengkapan mandi, terus kemudian gurita, ya, terus pembalut, dan tidak lupa mempersiapkan alat-alat yang membuat ibu akan nyaman nantinya dalam proses persalinan itu sendiri. Nah, kemudian juga tidak lupa adalah peralatan untuk bayi. Peralatan untuk bayi seperti baju bayi, topi, terus habis itu pampers, ya. Nah, itu semua disiapkan, sarung tangan tuh disiapkan. Jadi disiapkan dalam satu tas. Nah, kemudian yang tadi saya bilang juga mengenai persiapan fisik ini, fisik dan mental ini juga harus kita siapkan jauh-jauh hari. Jadi jangan mendekati 3 bulan, nanti saja, nanti saja. Karena kita nggak pernah tahu apakah kehamilan kita akan berlangsung secara normal atau tidak. Nah, kan bisa aja dalam seiring dengan perkembangannya ternyata terjadi tensi tinggi atau ketuban pecah. Jadi sebaiknya persiapkanlah untuk persalinan itu sedini mungkin. Sehingga semakin jauh kita mempersiapkan diri akan semakin tenang nantinya dalam menghadapi persalinan. Oke, jadi sebenarnya yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan itu mental dan fisiknya gitu ya dok. Karena mungkin selama ini Ya, itu benar. lebih fokus ke gimana pilih metodenya mau sesar atau normal gitu. Mungkin persiapan yang Ya, kecil-kecil itu benar. justru dilupain gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, dok, tadi kan bahas tentang kalau misalnya memilih persalinan itu pihak keluarga maunya gimana gitu kan, istri atau ayah maunya gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya ada metode persalinan normal dan sesar, sebenarnya ada kondisi tertentu nggak sih dok dari si ibunya ini yang mungkin awalnya dia maunya normal gitu, kemudian ketika udah nyampe rumah sakit, oh harus sesar, atau ada kondisi tertentu nggak sih yang mengharuskan metode-metode seperti ini gitu? Ya, jadi prinsipnya kalau mau persalinan normal atau persalinan per vaginam, itu dicoba untuk lahir. Artinya bisa ada kondisi akhirnya tidak bisa lahir. Seperti itu. Nah, namun metode persalinan yang pasti lahir adalah metode sesar. Nah, kapan sih seorang ibu itu bisa bersalin normal per vaginam atau sesar? Itu tergantung dari 3 faktor. Yang pertama, faktor ibu itu sendiri. Yang kedua adalah faktor janin di dalam kandungan. Dan yang ketiga adalah faktor ari-ari atau plasenta atau tali pusat. Ya, faktor ibu apa? Contohnya ibunya ternyata mengalami penipisan pada saraf matanya, atau kemudian ibunya dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, atau misalkan ibunya dengan asma yang berat dan sering kambuh. Bayangkan seorang ibu yang asma sering kambuh karena faktor dingin atau debu, sekarang disuruh ngeden dengan ngos-ngosan gitu pasti akan bisa membangkitkan asmanya ketika mau lagi lahir normal. Ya, kemudian faktor-faktor lainnya apa? Misalnya ibunya dengan bekas sesar 2 kali, ibu dengan riwayat fraktur atau patah pada bagian tulang panggul, atau riwayat persalinan sebelumnya normal tapi kemudian terjadi robekan hingga ke bagian anus yang diperbaiki dengan cukup hebat sehingga tidak disarankan untuk bersalin normal, atau misalnya terjadi wasir gitu pada itu dari sisi ibu, ya. Nah, atau misalnya tinggi badan ibunya kurang dari 145 sehingga kemungkinan untuk lahir pada anak yang cukup besar itu akan mengalami hambatan pada tinggi badan yang kurang dari 145 cm. Nah, itu dari faktor ibu. Kalau dari faktor bayi apa? Misalnya bayinya sangat besar, di atas 4 kilo. Ya, kemudian posisi bayinya misalnya ternyata melintang. Ya, biasanya kan posisi bayi membujur. Nah, ini posisi bayinya melintang. Nah, atau ternyata sungsang tapi pada anak pertama. Pada kehamilan pertama yang anaknya sungsang itu tidak disarankan untuk lahir normal karena akan meningkatkan kejadian after coming head atau kepalanya nyangkut nantinya. Ya, faktor lainnya apa? Misalnya bayinya kembar tapi ternyata tidak ada sekat di antara bayi yang satu dengan yang lainnya, atau posisi bayi kembar namun bayi pertamanya tidak posisi kepala, itu memang tidak disarankan untuk normal. Nah, yang terakhir, faktor ari-ari atau tali pusat apa? Misalkan, ternyata ari-arinya menutupi secara total pada jalan lahir. Itu tidak disarankan, karena bayi harus lahir duluan, baru plasenta lahir. Tidak kebalikannya. Pada plasenta previa, dia menghalangi jalannya lahir. Begitu ada pembukaan, bisa mengakibatkan perdarahan. Jadi, pada kasus-kasus seperti itu, memang tidak disarankan untuk lahir normal. Termasuk juga yang tadinya misalnya seorang ibu merencanakan sudah semangat untuk lahir normal. Ternyata dari faktor bayi, misalnya ternyata detak jantungnya tidak bagus. Ya, misalnya gawat janin. Itu jangan memaksakan untuk lahir normal. Karena tujuan dari persalinan, baik sesar maupun persalinan normal adalah untuk memastikan keselamatan ibu dan janin, serta memastikan persalinan itu berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oke. Nah, dok, ini ada yang unik sebenarnya, aku ada kepikiran gitu. Kalau misalnya ada istilah gitu ya beredar di masyarakat gitu ya, kalau misalnya lahiran itu harus normal.
kalau lahiran sesar tuh katanya kurang sempurna gitu dok tuh katanya jadi ibu. Nah itu kalau menurut pandangan dokter gimana? Apa sih sebenarnya kelebihan atau kekurangannya dari nol badan sesar itu gimana? Ya, jadi memang persalinan normal atau sesar memang sama-sama pentingnya tergantung dari kondisi ibu dan janin. Semua karena tujuan utamanya adalah untuk memastikan keselamatan ibu dan janin. Bayangkan kalau kita tetap memaksakan untuk lahir normal, tapi ternyata kondisi bayi ketika lahir tidak bugar atau bahkan tidak selamat. Apakah itu yang mau kita dapatkan? Kan tentu tidak. Tapi memang kalau semuanya berjalan bagus, memang paling baik adalah persalinan pervaginam atau persalinan normal. Nah, untungannya apa sih? Kalau misalnya persalinan normal, untungannya pasti pemulihannya lebih cepat. Rawat inap di rumah sakit pasti lebih singkat. Sehingga memberikan kesempatan ibu untuk membangun bonding dengan bayi lebih bagus. Karena proses inisiasi menyusui dini bisa langsung diberikan pada ibu yang persalinan pervaginam. Kemudian juga resiko muncul masalah kesehatan pada bayi pada yang persalinan normal memang lebih kecil. Namun ada beberapa kerugian yang jangan dijadikan patokan untuk langsung sesar aja deh kalau dengar kerugiannya. Jangan gitu ya. Kerugiannya contohnya gini. Ya tadi saya udah bilang persalinan pervaginam itu tidak selalu pasti lahir. Ya, jadi bisa gagal. Nah, terus kemudian memang sudah ada penelitiannya bagi seorang ibu yang melahirkan pervaginam memang meningkatkan risiko terjadinya inkontinensia urin atau terjadinya penurunan peranakan. Nah, itu bisa terjadi. Dan harus siap tuh, kalau mau persalinan bisa aja ada kemungkinan dilakukan pengguntingan atau pemotongan pada jalan lahir untuk memperlancar persalinan. Gitu ya. Nah, itu satu. Nah, terus yang pasti juga kalau persalinan normal kerugiannya adalah lelah, capek. Makanya butuh energi yang tinggi. Jadi harus siap dan harus semangat gitu ya. Nah, lantas di sisi satunya apa? Misalnya keuntungannya sesar apa? Nah, ini ada juga nih keuntungan sesar. Yang pertama adalah nggak capek, ya kan? Nggak capek karena kan tiduran. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih mau melahirkannya kapan, apalagi yang operasi terencana. Ya. Terus kemudian menurunkan risiko terjadinya inkontinensia uri maupun penurunan peranakan itu sendiri. Ya, dan bisa digunakan pada kasus-kasus yang memang tidak layak untuk lahir pervaginam. Nah, itu keuntungannya sesar. Namun juga ada kerugiannya. Ya, kerugiannya apa? Karena itu merupakan suatu tindakan operasi, pasti ada efek samping atau komplikasi yang bisa terjadi saat operasi. Kita tahu di dalam perut itu tidak hanya terdapat organ kandungan kan, tapi ada usus, saluran kemih. Nah, yang bisa saja amit-amit terjadi cedera, sehingga mengakibatkan perdarahan. Kemudian juga ada efek dari obat bius. Bisa saja ibu mengalami efek obat bius apa? Seperti mual, muntah, ya, atau misalnya ternyata gatal-gatal atau alergi, pusing, itu bisa terjadi. Dan memang kalau pada yang persalinan sesar, untuk kehamilan berikutnya persalinannya tidak bisa lagi di puskesmas atau di bidan. Memang harus di rumah sakit. Ya, belum tentu yang habis sesar satu kali tidak boleh lahir normal. Boleh, tapi disarankan memang harus di rumah sakit. Di samping efek-efek kerugian yang lain seperti misalnya perlengketan pada usus maupun meningkatkan risiko terjadinya plasentia previa itu sendiri. Ya. Oke, nah jadi buat ibu-ibu di rumah nih ya, udah dijelasin tadi sama dokter Doni, mau persalinannya mau normal atau sesar, dua-duanya sama-sama punya resiko, kelebihan dan kekurangannya ya dok ya. Jadi ya, jangan dengar-dengar kata-kata orang di samping gitu ya, kalau misalnya normal itu katanya lebih sempurna atau enggak, karena kedua-duanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya. Iya, yang penting ibu harus yakin dulu memang dari dirinya, bukan dari paksaan atau tekanan orang sekitar, pengen lahir apa. Jangan dengerin kata orang, ya. Kalau memang yakin untuk lahir normal dan semangat, silakan. Asalkan kondisi ibu baik, janin sehat, dan kemajuan persalinan, pasti dokter akan terus mendampingi untuk persalinan normal. Tapi kalau dari 3 kondisi ibu, misalnya kondisi ibunya tidak baik, misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi, atau kemajuan persalinannya tidak bagus, atau ternyata detak jantungnya turun, dokter pasti tidak akan menyarankan untuk meneruskan persalinan normal. Karena tujuan utamanya sekali lagi adalah untuk memastikan keselamatan ibu dan juga si kecil. Oke, nah tadi udah dijelasin tentang awal-awalnya nih tentang persalinan, dasar-dasarnya untuk ibu-ibu di rumah yang masih punya pertanyaan seputar persalinan yang tepat untuk ibu dan janin, boleh taruh pertanyaannya di kolom komentar dan Dokter Doni, saya akan mulai bacain pertanyaan yang udah masuk ke kita ya. Oke, boleh. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari
@Anissa, katanya gini, dok benar nggak sih mitos kalau air ketuban pecah itu berarti tandanya akan segera melahirkan? Nah, sering banget tuh ada yang bilang begitu. Jadi sebenarnya tidak selalu yang ketuban pecah itu pasti akan melahirkan. Memang 85% pada ibu hamil yang ketuban pecah akan terjadi persalinan dalam 24 jam pertama. Oke. Tapi sisanya itu bisa lahir dalam 4 sampai 5 hari kemudian. Dan jangan lupa bisa saja terjadi ketuban pecah saat belum ada pembukaan. Nah, ini dinamakan dengan ketuban pecah dini. Nah, jadi solusinya adalah kalau memang ada ketuban pecah, segeralah ke rumah sakit untuk dipastikan. Nah, apakah memang sudah ada pembukaan atau tidak? Ya, dan biasanya ketuban pecah itu terjadinya tadi kan 85% itu disebabkan karena kontraksi yang terus-menerus sehingga pembukaannya lebar sehingga terjadi ketuban pecah gitu. Oke, oke. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari @ningsi.fhp. Katanya gini, dok, apakah persalinan normal itu lebih cepat pemulihannya dibandingkan dengan persalinan sesar? Ya, benar, memang benar, memang pemulihannya lebih cepat ya karena kan perlukaannya lebih sedikit ketimbang operasi sesar. Kalau operasi sesar kan akan dilakukan sayatan melintang pada bagian rahim dan juga perut ibu. Sehingga mungkin dalam 6 minggu pertama ibu akan aktivitasnya terbatas ya. Nah, namun bukan berarti ibu akan tiduran aja atau tidak bisa bergerak sama sekali. Tentunya dengan pemberian obat-obatan dan perawatan pasca operasi sesar seperti menggunakan korset itu akan membuat ibu pulih lebih cepat. Tapi secara logika memang persalinan normal akan lebih cepat pulih ketimbang operasi sesar. Oke, semoga penjelasannya bisa jelas nih ya untuk Mbak Ningsi yang lagi di rumah mungkin lagi nonton. Oke, selanjutnya dari Etrika Astuti nih dok, katanya gini, dok metode apa yang ideal diambil untuk ibu yang punya trauma dari persalinan pertama karena khawatir berlebihan katanya. Jadi mungkin ada tips atau triknya supaya atau mungkin terapi juga yang bisa dilakukan agar persalinannya lancar. Nah, jadi kalau boleh tahu kita harus tahu dulu nih kemarin yang traumanya kenapa, kondisinya seperti apa. Nah, sekarang ada yang dikenal dengan istilah gentle birth. Nah, gentle birth itu adalah di mana ibu ketika proses persalinan tuh akan terjadi secara gentle atau halus, di mana akan suasananya akan tenang, Oke. ya. Jadi akan ditemani oleh orang orang terdekat, baik suami atau mertua, agar persalinan berjalan lancar dan semuanya tanpa intervensi yang berlebihan. Itu yang dinamakan dengan gentle birth. Komponen satu lagi dari gentle birth adalah adanya sugesti. Jadi akan disugesti dengan menggunakan teknik hypnobirthing ya untuk meningkatkan kepedean atau kepercayaan dirian dari seorang ibu bahwa nantinya akan berhasil. Ya, itu mungkin salah satu cara adalah dengan menggunakan teknik gentle birth ya, dengan kombinasi dengan hypnobirthing seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, katanya gini, dok jika USG di usia 37 minggu itu posisi bayi sudah baik, sudah baik dan sudah berada di bawah, apakah ada kemungkinan posisinya nanti akan berada di atas lagi? Nah, kalau bicara kemungkinan dalam dunia medis tidak ada istilah 100%. Mungkin sih mungkin tapi kecil kemungkinannya. Ya, nah biasanya yang pada usia kehamilan 37 minggu karena bayinya sudah besar dengan kapasitas perut ibu yang terbatas biasanya tidak akan berubah posisinya. Tapi tidak 100%, bisa saja karena bayinya aktif sehingga dia berubah lagi posisinya. Tapi kemungkinannya kecil. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan saja dok dari Sheila Chef, katanya, dok apakah bisa lahiran normal jika berat badan ibu 90 kilo dan tinggi badan 160 cm tanpa ada kesulitan katanya. Mungkin ini Nah, jadi maksudnya memang kelahiran normal tanpa ada gangguan gitu kali ya. Mungkin kondisi-kondisi kesehatan tertentu mungkin maksudnya nih. ya memang kalau dengan berat badan 90, berat 160 memang sudah tergolong sebagai obesitas. Nah, memang ada penelitiannya tuh, ibu yang ketika hamil dengan obesitas memang meningkatkan terjadinya resiko, seperti resiko tekanan darah tinggi dalam kehamilan, kemudian kencing manis dalam kehamilan, maupun terjadinya penyulit saat persalinan. Itu kan semua judulnya kemungkinan. Tapi tidak selalu terjadi. Tapi kita harus bersiap diri bahwa kemungkinan itu akan terjadi. Seperti apa? Biasanya pada ibu-ibu yang dengan obesitas akan ada terjadi yang dinamakan dengan distosia atau perlambatan persalinan, ya, atau kemungkinan kesulitan untuk mengedan, tapi tidak selalu, asalkan ibu tetap mengikuti instruksi dokternya dan dokternya masih menyarankan untuk lahir normal. Ingat 3 poin: faktor ibu, faktor janin, dan juga kemajuan persalinan. Kalau semuanya bagus, masih boleh lahir normal. Dan gimana dok untuk mencegah
atau mengantisipasi. Dokternya pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencegah komplikasi itu terjadi. Misalnya kalau terjadi perlambatan dari sisi kontraksi, akan diberikan obat-obatan untuk merangsang kontraksi itu tetap baik. Kalau misalnya ternyata ibu kesulitan mengedan saat pembukaannya sudah lengkap, dan ternyata sudah lebih dari 30 menit pada kehamilan pertama, biasanya akan dilakukan ekstraksi, baik menggunakan vakum maupun forceps. Seperti itu. Jadi ibu tidak perlu khawatir, serahkanlah persalinan itu kepada ahlinya, intinya seperti itu. Oke, jadi yang penting ibu harus dengerin apa kata dokter gitu ya. Jadi dicek dulu Benar. kesehatannya secara menyeluruh supaya tahu kondisi kesehatannya seperti apa dan dokter akan memberikan penilaian gitu ya dok. Kira-kira oh ini boleh normal, oh ini boleh sesar gitu ya. Iya, benar. Oke, ini selanjutnya dari Anindya. Katanya gini, dok untuk minggu ke-25 plasenta previa totalis itu pasti sesar ya katanya? Nah, biasanya sih batasannya sekitar 28 minggu. Jadi masih ada harapan. Tapi kita lihat menutupnya setotal apa. Kalau memang total tuh memang agak sulit dia bergeser. Ya. Nah, tapi batasannya biasa 28 minggu. Kalau hingga 28 di atas 28 minggu masih menutupi secara total, biasanya tidak akan berpindah terlalu jauh gitu, seperti itu. Ya, namun kalau misalnya placenta previa totalis itu didapatkan pada kehamilan muda, itu masih sangat mungkin untuk bergeser. Ya, jadi batasannya sekitar 28 minggu gitu. Nah, biasanya pada placenta previa totalis itu memang tidak disarankan untuk lahir normal. Jadi operasinya terencana, tidak menunggu ibunya mules, dan jangan melakukan aktivitas yang ekstrim maupun berhubungan seksual. Berbahaya karena bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan sebelum persalinan. Oke. Jadi kalau misalnya sudah terdeteksi placenta previa totalis, batasnya 28 minggu harus dipantau terus gitu ya dok Ya, kondisinya. jadi kalau misalnya masih terdeteksi sebagai placenta previa totalis di atas 28 minggu, ya berarti harapannya udah semakin kecil gitu untuk berpindah hari-harinya. Oke. Nah, selanjutnya nih dok, ada pertanyaan katanya jika anak pertama melakukan persalinan sesar, apakah untuk anak selanjutnya juga harus sesar? Nah, kalau baru sekali bekas sesarnya itu tidak harus pada kehamilan berikutnya sesar. Ada yang dikenal dengan tolak, jadi trial of labor after C-section. Ya, jadi mencoba untuk lahir normal setelah riwayat kehamilan sebelumnya sesar. Nah, itu ada beberapa syarat, seperti tebal luka sayatan sebelumnya di rahim itu minimal 3,5 mili. Ada yang bilang 2,5 mili. Jadi kalau di atas itu masih mungkin untuk lahir normal. Kemudian intinya pada yang bekas sesar kalau mau lahir normal, semuanya harus berlangsung senormal mungkin. Apa? Jadi yang pertama, janinnya posisinya harus kepala, air ketubannya cukup, ya, mulesnya harus timbul sendiri. Jadi nggak boleh itu dilakukan rangsangan dengan menggunakan obat. Dan kemajuan persalinannya harus bagus. Nah, nanti ada sistem skor tuh. Dokternya akan menilai sistem skor dari pembukaannya berapa, mulesnya datang sendiri atau enggak, terus riwayat sesar sebelumnya, tebal dari bekas sayatannya, itu akan dinilai. Kalau misalnya nilainya semua bagus, itu angka keberhasilannya sekitar 70-80%. Lagi-lagi dalam dunia kedokteran itu tidak 100%. Kalau 70-80% itu dibilang bagus, berarti ada angka kegagalan sekitar 20-25%. Ya, Oke. seperti Nah, itu. kalau misalnya untuk jangka waktunya sendiri nih dok, dari persalinan yang pertama, kemudian sesar, kemudian hamil anak kedua, itu sebaiknya berapa tahun ya usia anaknya gitu? Minimal 18 bulan, lebih lama lebih baik. Gitu, seperti itu. Jadi minimal 18 bulan. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya untuk menentukan nantinya saya mulai normal ketika sebelum sesar, tapi dalam 2 tahun itu atau 18 bulan ke atas itu untuk memberikan stimulasi yang optimal kepada kakaknya nih yang udah lahir sebelumnya. Bayangkan kalau ibu udah hamil lagi sebelum 2 tahun, terus ibu mengalami morning sickness, kelelahan karena kehamilan adiknya, siapa yang menstimulasi tumbuh kembang otak si kakaknya? Kasihan kan? Nah, jadi filosofi yang pertama adalah memberikan kesempatan penyembuhan, kemudian kedua untuk menstimulasi otak, karena golden period stimulasi otak bagi seorang anak adalah dalam 2 tahun pertama. Oke, baik dok. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan tentang kondisi varises rahim katanya. Kalau misalnya ibu dengan kondisi varises rahim, apakah masih aman untuk melakukan persalinan sesar di rumah sakit tipe B? Oke, mungkin kita perlu klarifikasi yang dimaksud dengan varises rahim. Nah, biasanya orang sulit sekali mengetahui varises rahim, tapi lebih sering melihat varises pada daerah kemaluan, pada daerah vagina. Kalau rahim kayaknya kita akan sulit tuh melihat varises, kecuali misalnya
ibu itu tadinya sebelumnya dilakukan operasi sesar, terus dokternya bilang begitu dilihat, ini rahimnya sebelumnya banyak varisesnya atau pelebaran pembuluh darah, itu biasanya akan ketahuan. Tapi yang mungkin yang dimaksud ibu ini adalah varises pada daerah bibir kemaluan atau daerah labia atau vulva. Nah, pada dasarnya kalau tidak terlalu besar dan tidak parah masih boleh lahir normal. Kenapa sih sebenarnya ditakutkan varises itu? Karena takutnya akibat peregangan pada daerah jalan lahir mengakibatkan robekan pada pembuluh darah yang melebar. Dan dikhawatirkan nanti disulit untuk dikendalikan perdarahannya. Nah, tapi kalau memang tidak banyak dan tidak parah, boleh saja. Dan biasanya kalau memang terjadi varises, karena faktor kehamilan tuh bisa akan semakin parah. Kenapa? Karena hormon kehamilan membuat elastisitas dari pembuluh darah itu juga akan berkurang. Kemudian juga akan terjadi bendungan akibat tekanan rahim terhadap pembuluh darah besar. Sehingga sering banget terjadi varises pada ibu hamil. Seperti itu. Tapi kalau dokternya sudah menilai bagus, artinya tidak parah, dan dokter yakin bisa mengendalikan kalau misalnya ada perdarahan, nggak apa-apa. Pokoknya intinya percayakan diri aja pada penolong persalinannya, seperti itu. Iya, oke. Sip. Dok, ini pertanyaan selanjutnya. Katanya gini, dok wajar nggak sih kalau misalnya untuk janin itu katanya selalu di bawah terus, sedangkan kehamilan baru, oh wajar nggak sih janin itu selalu bergerak dan posisinya di bawah padahal usia kehamilannya baru 6 bulan? Ya, biasanya janin itu akan mulai memasuki panggul itu saat usia kehamilan 36 minggu. Nah, kita perlu tahu dulu, apakah janin yang berada di bawah ini karena faktor yang tidak normal. Contohnya apa? Akibat kontraksi pada rahim sehingga menekan bagian dalam isi rahim itu ke bawah. Itu bisa terjadi. Jadi pastikan. Habis itu juga harus dipastikan ada, selain kontraksi juga harus dipastikan ada pembukaan apa tidak. Ya. Nah, itu bisa dilihat dengan pemeriksaan langsung maupun dengan USG. Untuk melihat apakah ada funneling atau enggak. Nah, tapi kalau ternyata tidak ada apa-apa, ya nggak apa-apa. Mungkin bayinya memang pengen main di bawah aja. Gitu. Oke. Jadi nggak ada masalah. Jadi Ya. mesti dicek dulu kondisi kesehatannya gitu ya, dicek di USG biar tahu kenapa kok di bawah terus gitu ya si kecilnya ini ya gitu. Ya, dilihat melalui pemeriksaan fisik dan juga USG untuk memastikan penyebabnya apa gitu. Kalau memang ternyata tidak ada kontraksi, tidak ada pembukaan, tidak ada tanda-tanda untuk persalinan prematur, ya mungkin memang posisi, ataupun tidak ada ternyata mioma atau apa yang menyebabkan bayinya posisinya di bawah terus, ya ternyata ya itu mungkin karena memang posisi bayinya memang mau lagi di bawah. Gitu. Oke, dok ini ada pertanyaan tentang wasir. Tadi sebenarnya sempat disinggung juga nih tadi sama dokter di awal. Ini ada yang nanya, kalau misalnya punya riwayat wasir, itu apakah memungkinkan untuk melakukan persalinan normal dan berbahaya atau enggak katanya? Ya, jadi wasir itu ada derajatnya dari 1 sampai 4. Kalau masih derajat ringan 1 dan 2 dan diketemukannya jauh-jauh sebelum persalinan, masih bisa untuk dilakukan terapi untuk semakin mengecilkan. Jadi biasanya kita akan kolaborasi dengan dokter bedah untuk membantu memberikan terapi untuk mengecilkan sehingga nanti bisa untuk lahir normal. Tapi kalau sudah ternyata sudah grade 4, nah memang resiko untuk terjadinya robekan, lagi-lagi wasir itu sama seperti varises, tapi melebarnya pada daerah anus atau pada lubang pantat. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya kalau robek akibat regangan, kan berdekatan tuh antara jalan lahir dengan uh, daerah anus. Nah, kalau robek, takutnya sulit untuk dikendalikan perdarahannya. Tapi kalau memang ternyata kecil, masih boleh untuk lahir normal. Oke, dok ini ada Etmaimora, dia minta saran dari dokter nih, katanya gini, dok saya ibu hamil dengan plasenta previa, baru rawat inap di usia kandungan 32 minggu dan disuntik pematangan paru 4 kali. Ada saran nggak dok gimana caranya supaya bisa lahir cukup umur dan tidak prematur katanya? Nah, jadi perlu dipastikan dulu plasenta previanya total atau tidak. Ya. Nah, memang plasenta previa sendiri juga bisa mengakibatkan timbulnya kontraksi itu, rangsangan kontraksi daerah rahim. Jadi yang perlu ibu lakukan habis menjalani perawatan itu adalah bed rest, ya, jangan melakukan aktivitas yang ekstrim atau kecapean, jangan stres, dan jangan berhubungan, serta selalu mengkonsumsi obat-obatan yang memang disarankan untuk dokternya untuk diminum. Ya, biasanya itu obat-obatan pencegah kontraksi. Jadi ini adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang menguras tenaga ibu karena itu bisa merangsang timbulnya kontraksi. Dan jangan lupa cukup minum air putih. Ya, serta jangan suka sering-sering mengelus perutnya karena bisa merangsang kontraksi tuh. Oke, jadi Iya, harus itu diperhatikan tipsnya. ya. Oke. Selanjutnya nih dok, dari
Etrika, katanya dok, apakah ERAX juga termasuk metode versi gentle birth versi sesarnya katanya, dan apakah Ah, benar jika metode ini tuh lebih cepat sembuh? ya, jadi memang bisa dibilang bahwa ERAX itu merupakan suatu metode gentle birth. Jadi ERAX itu adalah Enhanced Recovery After C-section. Jadi suatu program pulih cepat pasca operasi sesar yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perawatan preoperasi di ruang rawat, kemudian perawatan intraoperasi dan juga pasca operasi. Tujuannya apa? Untuk mempercepat pemulihan dari pasien dan juga memberikan service excellent gitu pada pasien sehingga tidak trauma terhadap tindakan sesar itu sendiri. Ya, nah ERAX ini memang memerlukan kerjasama antara pasiennya sendiri dengan pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit mulai dari petugas di ruang rawat jalan, dokternya, dokter anak, kemudian dokter bius, dan juga konselor laktasi. Jadi semuanya itu bergabung untuk menentukan keberhasilan dari ERAX itu sendiri. Seperti itu. Oke, dok, ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak. Cuman ini satu pertanyaan terakhir pada malam hari ini dari Ya. Ed Karatif, dia mau tanya, dok, pada akhir tahun kemarin saya melakukan operasi laparostomi karena ada miom ukuran 2,5 cm. Saat ini saya sedang hamil dan apakah saat melahirkan nanti harus melalui operasi katanya? Nah, itu bagus banget pertanyaannya. Jadi tindakannya laparotomi ya. Nah, jadi harus dilihat dulu posisi miom yang 2 cm itu di mana posisinya. Apa? Jadi posisi itu ada berbagai macam. Ada yang di bagian tepi luar, ada yang benar-benar di tengah atau di bagian dalam. Kalau memang di bagian dalam, itu memang dokternya sendiri tuh bisa menjawab apakah dokternya waktu melakukan operasi miomektomi itu sudah dijahit dengan benar atau tidak. Tapi kalau di bagian luar itu masih boleh lahir normal. Karena tindakan operasi miom itu sama seperti operasi sesar, membelah rahim. Oke. Nah, jadi harus tahu dulu posisinya waktu itu miomnya di mana. Jadi bagusnya ditanyakan dulu ke dokternya yang ke waktu itu melakukan operasi miom. Posisinya di mana, apakah memang tidak membahayakan untuk lahir normal. Karena takutnya bekas sayatan operasi pengangkatan miom itu sama seperti operasi parut pada bekas sesar. Yang perlu diperhatikan tebal tipisnya juga. Seperti itu. Oke, wah Dokter Doni ini makasih banget loh udah dijelaskan seputar memilih metode persalinan yang tepat. Mudah-mudahan juga berguna untuk teman-teman Halodoc yang ada di rumah. Terima kasih juga buat teman-teman Halodoc yang mungkin belum pertanyaannya sempat kejawab sama Dokter Doni. Nanti mungkin bisa konsultasi sendiri kali ya lewat aplikasi Halodoc sama Dokter Doni ya. Boleh, boleh. Oke, dan 30 menit sudah berlalu, aku mau ingetin lagi untuk teman-teman di rumah karena hari ini lagi hari ibu, spesial hari ibu, jadi aku mau ingetin untuk selalu menyayangi ibu yang ada di rumah dan juga untuk ibu-ibu jangan Benar. lupa untuk menyayangi diri sendiri ya, Dok. Iya, benar sekali. Oke. Dan dalam rangka Hari Ibu ini nih, kita dari Halodoc akan bantu teman-teman semua, khususnya para ibu, untuk mendapatkan diskon hingga 60% untuk mendapatkan produk kesehatan untuk ibu. Kalian bisa dapetin vitamin dan juga konsultasi dengan dokter hingga buat janji pemeriksaan kesehatan lewat aplikasi Halodoc. Dan juga karena di Hari Ibu ini, kamu juga bisa dapetin voucher diskon sebesar 10% untuk perawatan kecantikan untuk janji klinik kecantikan di aplikasi Halodoc minimal untuk 2 orang. Jadi jangan lupa sekarang buka aplikasi Halodoc dan cek diskon-diskon untuk spesial Hari Ibu pada hari ini. Nah, untuk Dokter Doni nih, sebelum kita closing, ada pesan-pesan mungkin untuk ibu-ibu di rumah atau mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton Halodoc Talks Live? Ya, jadi melahirkan normal atau sesar tuh dari zaman dulu sering banget diperdebatkan. Ya, pada dasarnya mau lahiran normal atau sesar itu semua ditentukan oleh kondisi ibu sendiri dan janinnya. Ya, kedua-duanya sama-sama baiknya dan memiliki keuntungan dan kerugiannya. Dengan tujuan yang sama, yaitu memastikan keselamatan ibu dan janin. Ya, jadi serahkanlah kepada penolong persalinannya. Kalau memang semuanya bagus, faktor ibu bagus, faktor janin juga masih sehat, serta kemajuan persalinannya juga bagus, pasti dokter atau penolong persalinannya akan membantu mendampingi ibu. Tapi kalau memang salah satu dari faktor itu tidak tercapai, pasti itu sudah jalan terbaik agar bayi tetap selamat dan ibu tetap sehat. Oke, nah teman-teman yang ada di rumah mungkin nanti mau lanjut konsultasi sama Dokter Doni bisa langsung cek di aplikasi Halodoc
tanya dulu sama dokter Doni. Dokter, jadwalnya di Halodoc nih tiap hari apa, jam berapa nih? Aku setiap hari dari Senin sampai Minggu, ya, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oke, jadi setiap hari Senin sama Minggu, setiap jam 7 sampai jam 9 malam, teman-teman bisa langsung konsultasi sama dokter Doni. Mungkin tadi pertanyaannya belum sempat dijawab, bisa langsung tanya ya dok ya. Boleh, boleh Oke, Mbak Adel. nah sampai sini dulu Halodoc Talks Live bersama dokter Doni pada malam hari ini. Sampai jumpa di Halodoc Talks Live berikutnya. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan sering-sering tes COVID-19 kalau misalnya mau bepergian supaya tetap sehat dimanapun berada. Sampai jumpa di Halodoc Talks Live berikutnya. Thank you dok. Oke, terima kasih Mbak Adel. Sampai jumpa.